Kabupaten Trenggalek mencatat tren penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil menyebut, kini rata-rata hanya ada 20 hingga 30 kelahiran per hari. Selama setahun terakhir, angka penurunannya mencapai sekitar 1.000 kelahiran per tahun. Kepala Disdukcapil Trenggalek Ririn Eko Utoyo menjelaskan bahwa data detail sebenarnya tercatat di Dinas Kesehatan. Namun laporan yang masuk ke Disdukcapil melalui penerbitan akta lahir sudah cukup menggambarkan tren yang menurun. Pada tahun 2024 tercatat ada sekitar 7.000 kelahiran. Sedangkan pada tahun sebelumnya rata-rata sekitar 8.000 kelahiran. Fenomena menurunnya ini bukan sekedar angka statistik. Masyarakat kini cenderung menunda punya anak. Alasan ekonomi, karir, hingga kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga menjadi faktor utama. Ririn juga mengungkapkan tren ini juga sejalan dengan kondisi nasional. Angka kelahiran di Indonesia cenderung menurun karena meningkatnya kesadaran keluarga berencana dan pergeseran gaya hidup. Meski jumlah kelahiran menurun, pemerintah memastikan hak sipil setiap anak tetap terjamin. Disdukcapil menegaskan bahwa pencatatan kelahiran tetap dilakukan agar anak bisa segera memiliki NIK, akta lahir, hingga kartu identitas anak. Ririn juga mengingatkan orang tua agar segera melaporkan kelahiran anak. Dengan pencatatan cepat, anak akan lebih mudah mengakses layanan publik, memulai pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial. Yang preso tentang angka kejadian kelahiran fix-nya Dinas Kesehatan. Cuma kami dari membaca data yang dilaporkan ke kami itu rata-rata 20-30 anak yang melaporkan lahir pada setiap hari. Sehingga nanti kalau per tahun rata-rata monggo dihitungkan. Kalau kemarin saya melihat data dari Dinkes itu kalau nggak salah dalam 2024 itu sekitar 7.000-an kurang sedikit kelahiran per tahun. Jadi Pak, kita mungkin semakin turun. Oh, semakin turun dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya rata-rata berapa, Pak? Kalau dulu kita 8.000, 7.000, ini kok saya data kemarin dari teman-teman Dinkes kok 7.000 kurang sedikit per tahun. Nanti ada 7.000. Itu ada anomali, maksudnya dari seluruh kabupaten wilayah jadi, juga. Data Dinkes kemarin, informasi dari Pak Kadinkes memang itu data yang data kelahiran dari laporan teman-teman Vaskes di Kabupaten Trenggalek yang dilaporkan lahir hidup yang direkap oleh teman-teman Dinkes. Ya itu kan nanti tindak lanjutnya adalah penduduk melaporkan ke kami untuk mendapatkan NIK baru, hak sipilnya diakui dengan terbitnya NIK dan mungkin juga termasuk akte kelahiran dan kartu identitas anaknya. Penurunan angka kelahiran ini membawa dua sisi. Di satu sisi beban populasi lebih mudah dikendalikan. Namun di sisi lain jumlah penduduk usia produktif di masa depan bisa berkurang signifikan. Hal ini berpotensi mempengaruhi ekonomi lokal hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Strategi jangka panjang di sektor kesehatan, pendidikan hingga ekonomi harus segera disiapkan agar penurunan kelahiran tidak berujung pada masalah demografi di masa depan.